warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Deni. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat, ceria, dan semangat belajar. Oke, kita akan belajar tema 6, subtema 3, tumbuhan di sekitarku, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita belajar, yuk berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Wah, gambar apakah ini? Perhatikan ya anak-anak. Gambar ini adalah gambar Taman Bunga Mekarsari. Banyak sekali tanaman bunga yang tumbuh di taman tersebut. Amatilah lingkungan di sekitarmu. Tanaman apa saja yang tumbuh di sekitarmu? Perhatikan gambar halaman rumah Lani. Apa yang kamu lihat? Ya, banyak berbagai bunga dan tanaman di halaman rumah Lani. Apakah kamu juga memiliki bunga dan tanaman di halaman rumahmu? Ayo membaca. Olahraga pagi. Pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Udara sejuk pada pagi hari. Matahari bersinar cerah dan semua bergembira. Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. Tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman. Ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi. Hari itu hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarganya. Jawablah pertanyaan berdasarkan bacaan. 1. Pada hari apa Lani dan keluarganya berolahraga? Betul, Lani dan keluarganya berolahraga pada hari Minggu. 2. Di mana mereka berolahraga pagi? Mereka berolahraga pagi di taman perumahan. 3. Apa yang dilihat Lani di taman? Iya, Lani melihat bunga-bunga bermekaran di taman. 4. Bagaimana perasaan Lani pada hari itu? Perasaan Lani bahagia. 5. Sebutkan 3 jenis bunga yang ditemukan Lani di taman. Benar sekali, bunga mawar, bunga sepatu, dan bunga melati. Sekali lagi, bacalah teks berikut. Tandailah setiap kata, kalimat, dan ejaan yang tidak tepat pada teks. Lani, Udin, dan Beni gemar berolahraga. Peraturan sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga ketika pelajaran olahraga. Suatu hari, Beni lupa memakai sepatu olahraga. Ia jatuh, terpeleset ketika bermain bola. Beni sangat menyesal karena tidak mengikuti peraturan sekolah. Teks ini masih belum benar. Ayo kita perbaiki ya. Mana-mana saja yang harus kita perbaiki. Iya, ini ya. Awal kalimat harus kita ganti menggunakan huruf kapital. Dan nama orang, huruf pertamanya juga harus kita ganti dengan huruf kapital. Begitu juga di akhir kalimat.
jangan lupa diberi tanda titik. Dan ini Lani, Udin, dan Beni di sini harus diberi tanda baca, koma. Baik, ayo kita perbaiki penulisan huruf kapital dan tanda baca. Kemudian tulis kembali teks bacaan tersebut dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Lani, Udin, dan Beni gemar berolahraga. Jangan lupa ya, L besar, U besar, B besar diakhiri tanda titik. Kedua, peraturan sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga, ketika pelajaran olahraga diberi tanda titik. Suatu hari Beni lupa memakai sepatu olahraga. S-nya besar karena awal kalimat. Beni nama orang, B-nya besar, dan jangan lupa diakhiri tanda titik. Ia jatuh terpeleset ketika bermain bola. Beni sangat menyesal karena tidak mengikuti peraturan sekolah. Seperti ini ya sayang, cara memperbaiki kalimatnya. Selanjutnya, Lani dan teman-temannya bermain bersama ketika istirahat di sekolah. Nama permainan itu adalah kupu-kupu di taman bunga. Ayo bermain bersama seperti Lani dan teman-temannya. Nah, ketika kita bermain, kita harus memperhatikan peraturan ya. Ini dia aturan bermain. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 menjadi bunga, kelompok 2 menjadi kupu-kupu. 1 bunga berpasangan dengan 1 kupu-kupu. Kupu-kupu berdiri di belakang bunga. 1 orang siswa menjadi pemimpin permainan. Ketika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan genap, kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Ketika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan ganjil, bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Bisakah kalian melakukannya? Nah, anak-anak, dalam setiap permainan selalu ada peraturan permainan. Mengapa harus ada peraturan? Iya, agar hidup teratur dan tentram, agar semua kegiatan berjalan dengan baik, agar tidak menimbulkan masalah dan konflik antara satu sama lain. Apakah dalam keseharianmu kamu juga memiliki peraturan ketika bermain di sekolah? Jika belum, ayo membuat peraturan saat bermain. Nah, tuliskan peraturan yang kamu temukan ketika jam istirahat di sekolahmu. Berikut adalah peraturan ketika jam istirahat di sekolah. Perhatikan ya anak-anak. Yang pertama, dilarang keluar dari lingkungan sekolah kecuali seizin bapak atau ibu guru. 2. Setelah makan dan minum, sisa dan bungkus makanan harap buang sampahnya pada tempat. 3. Cucilah tangan sesudah dan sebelum makan. 4. Dilarang bermain bola, olahraga di lapangan, di dalam kelas atau di ruangan lainnya, seperti perpustakaan, ruang komputer, dan lain-lain. Jadi anak-anak tidak boleh bermain bola di dalam kelas ya, bermainnya harus di lapangan. 5. Harus menjaga persahabatan. Anak-anak harus rukun ketika bermain dengan teman-teman. Halaman rumah Lani cukup luas. Lani menanam cabai di halaman rumahnya. Tanaman cabai sudah mulai berbuah. Lani memetik cabai dan menimbangnya.
Lani menggunakan timbangan. Nah, perhatikan timbangan yang digunakan Lani. Ini dia timbangannya. Timbangan jarum. Ya. Timbangan jarum ini digunakan untuk mengukur berat benda yang ringan. Satuan berat yang digunakan dalam timbangan tersebut adalah ons. Ya, ini ada tulisannya ons. 1 kilogram sama dengan 10 ons. Harus diingat-ingat ya. 1 kilogram sama dengan 10 ons. Bagaimana cara Lani menimbang? Nah, Lani meletakkan cabainya di atas wadah timbangan seperti ini. Nanti jarum akan bergerak ya ke arah kanan dan menunjukkan angkanya. Pada timbangan tersebut tertulis satuan beratnya ons ya. Nah, sekarang diketahui bahwa berat cabai Lani adalah 5 ons. Ayo kita berlatih. Cabai yang dipetik Lani seberat 5 ons. Cabai tersebut dimasukkan ke dalam satu plastik. Ibu juga memetik cabai dan menimbang cabai seberat 5 ons. Berapa kilogram berat cabai sekarang? Kita tulis ya. Diketahui Lani memetik cabai 5 ons. Ibu memetik cabai 5 ons juga. Ditanya berat semua cabai dalam satuan kilogram. Maka kita jumlahkan dulu. Karena satuannya sudah sama, kita jumlahkan. 5 ons tambah 5 ons sama dengan 10 ons. Lalu kita rubah 10 ons sama dengan 1 kilogram. Jadi berat cabai sekarang adalah 1 kilogram. 2. Cabai yang dihasilkan di halaman rumah Lani seberat 5 kg. Cabai tersebut dimasukkan dalam kemasan plastik seberat 5 ons. Ada berapa plastik yang dibutuhkan untuk membungkus cabai tersebut? Kita tulis dulu. Diketahui cabai Lani 5 kg. Berat kemasan cabai 5 ons per plastik. Ditanyakan ada berapa plastik. Anak-anak harus teliti. Di sini satuannya tidak sama. 5 kg dan ini 5 ons. Satuannya harus kita rubah ya. Yang 5 kg harus kita jadikan ons. 5 kg sama dengan 50 ons. Lalu kita jawab. 50 ons dibagi 5 ons sama dengan 10. Jadi plastik yang dibutuhkan untuk membungkus cabai adalah 10 plastik. Mudah ya anak-anak. Nah, selanjutnya 3. Selain menanam cabai, Lani juga menanam beberapa jenis sayuran di pekarangannya. Ayo kita temukan berat sayuran tersebut dalam satuan kilogram. Ingat anak-anak, 1 kilogram sama dengan 10 ons. Atau dibalik nih, 10 ons sama dengan 1 kilogram. Nah, di sini ada wortel, beratnya 20 ons. Ayo kita rubah jadi berapa kilogram? Iya, jadi 2 kilogram. Yang kedua, ini adalah sayur kol ya. Beratnya 10 ons. Sama dengan 1 kilogram. Oke, yang ketiga, cabai dan sayur. Ini beratnya 10 ons. Jadi berapa? Ya, sama dengan 1 kilogram. Ini umbi-umbian ya, telo ungu. Beratnya 30 ons ya, 30 ons sama dengan 3 kilogram. Dan di sini ada buah pepaya.
supaya beratnya 40 ons sama dengan 4 kilogram. Mudah ya anak-anak belajar hari ini. Nah, lanjut. Lani senang sekali melihat beragam warna bunga-bunga di taman. Lani membuat model setangkai bunga dari plastisin. Ini dia model plastisinnya Lani ya. Karya seni Lani merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Tahukah kamu apa itu karya seni 3 dimensi? Ya, ciri utama karya seni 3 dimensi adalah memiliki 3 unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu dari depan, belakang, samping, bahkan dari atas. Pada karya 3 dimensi terdapat titik-titik, garis, dan bidang atau bentuk ya. Oke, sekarang ayo kita siapkan bahan. Perhatikan langkah-langkah pembuatannya. Bagaimana ya langkah-langkah membuat plastisin? Anak-anak harus menyiapkan alat dan bahannya, yaitu plastisin atau play-doh. Nah, ini dia ya. Plastisinnya anak-anak bisa menyiapkan beberapa warna. Nah, cara membuatnya yang pertama, menyiapkan alat dan bahan sudah kita siapkan, lalu melunakkan plastisin dengan cara memijat-mijat hingga bisa dibentuk. Nah, dipijat-pijat seperti ini hingga bisa dibentuk. Membentuk plastisin sesuai dengan desain model yang dibuat. Jadi anak-anak sebelumnya harus membuat desain dulu. Anak-anak mau membuat apa? Gambar buah, sayur, atau bunga. Baiklah anak-anak, perhatikan ya. Ini dia plastisinnya sedang dibentuk, dipijat-pijat. Ini membentuk bunga. Nah, anak-anak, ini play-doh-nya atau plastisinnya. Ya, dipijat-pijat seperti ini dan ini hasilnya. Selanjutnya, nah, bagus ya, cantik sekali ya. Membuat karya seni 3 dimensi dari plastisin. Ada sayuran, ada buah-buahan. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah ayo membuat karya 3 dimensi bentuk sayur, buah, atau bunga dari plastisin ya anak-anak. Anak-anak bisa menggunakan berbagai macam warna plastisin. Oke anak-anak, semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan selamat berkarya membuat plastisin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.